Halo semua, selamat datang di Q-Time, Quality Person, and Quality Topic. Bagi yang belum tahu, ini adalah acara perdana kami yang akan membahas informasi seputar dunia kesehatan yang dibahas secara santai bersama dengan bintang tamu dari berbagai macam latar belakang profesi. Nah, untuk kali ini kita telah kehadiran seorang bintang tamu yang luar biasa. Siapa dia? Ini dia, Dr. Arya Biantara. Halo dok, apa kabar? Baik. Sehat ya dok? Astungkara sehat. Dari penampilannya ini terlihat sangat santai dok ya? Ya, beginilah Bro Eka. Ya memang kita itu dalam hidup tuh serius. Oke. Sorry, santai tapi serius. Oh, gitu santai ya. tapi Jadi serius. dalam berpakaian itu ya memang saya mengutamakan di tempat kerja itu pakailah pakaian yang nyaman, sehingga semua bisa bekerja dengan nyaman. Jadi, tapi bukan berarti sembarangan. Jadi dalam berpakaian itu tetap harus rapi, tetapi nyaman, ya. Kalau masalah keseragaman, saya tidak begitu mementingkan. Jadi memang di ruangan pun terlihat. Jadi anak-anak itu pakai pakaian bebas tapi rapi, tapi dengan seragam yang kira-kira ada beberapa jenis. Tapi bebas mereka memilih kapan aja untuk pakai gitu. Oke, ini menarik nih, menarik. Jadi seorang dokter yang luar biasa. By the way, mungkin ada sobat Q-Time yang belum tahu nih, siapa sih sebenarnya Dr. Arya? Dr. Arya ini adalah seorang dokter spesialis anestesi, konsultan intensive care, juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Betul ya dok ya? Betul. Jadi kebetulan diberikan kepercayaan untuk menjabat yang seperti Bro Eka bilang tadi. Oke, sih. Ngomong-ngomong dok, saya jadi penasaran nih. Sebelum kita ngobrol lebih jauh ya dok ya, saya ingin menanyakan, Dok Arya ini jadi dokter udah berapa lama sih dok? Masih ingat nggak kapan mulai terjun ke dunia kedokteran dan apa sih trigger pertamanya sehingga saya ingin menjadi seorang dokter nih gitu? Iya, jadi sebenarnya menjadi dokter itu memang sudah cita-cita sejak kecil. Dan saya itu masuk di Fakultas Kedokteran tahun 1994. Wow, nah, cukup jadi lama. saya tamat dari Universitas Kedokteran Samratulangi, Manado. Oh, Manado. Ya, jadi meskipun saya orang Bali, tapi saya kedokterannya di Samratulangi, Manado. Ya. Jadi saya masuk tahun 94, kemudian saya tamat di tahun 2001. Ya, sebagai dokter umum. Ya. Kemudian memang sejak di dokter umum itu cita-cita ingin menjadi seorang dokter anestesi. Dan kebetulan tahun 2004 itu saya diterima, hasil seleksi berhasil mengikuti pendidikan dokter spesialis anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, kemudian kapan saya bertugas di Bali ya, khususnya di rumah sakit Universitas di Fakultas Kedokteran lah ya, di Universitas Udayana ini. Jadi tahun 2009 ya, jadi resminya diangkat sebagai pegawai negeri ya, sebagai staf dosen di Departemen Anestesi Universitas Udayana ya, di Fakultas Kedokteran ya. Kemudian dalam perjalanannya rasanya kalau mendidik PPDS 1 atau residen ya kita istilahkan, minimal harus konsultan, sehingga saya melanjutkan lagi sekolah sebagai konsultan, kebetulan diterima di Universitas Padjadjaran Bandung ya. Jadi saya tamat sebagai dokter anestesi, konsultan intensive care, atau dalam bahasa awamnya konsultan ICU lah istilahnya ya, di tahun 2014 ya. 2014. Nah, kemudian sampai sekarang ini. Jadi kira-kira menjadi seorang dokter itu ya kurang lebih 20 tahunan. Wow, cukup lama juga ya dok ya? Iya, enggak juga sih, masih seumur jagung karena banyak yang senior-senior. Baiklah, masih banyak yang senior. Nah, dari penjelasannya Dok Arya ini ya, saya tertarik nih.
bagaimana sih rasanya sebenarnya menjadi seorang Dok Arya? Kan Dok Arya ini aktivitasnya pasti banyak dong, sebagai dosen, sebagai kepala bidang, kemudian juga dokter spesialis anestesi. Itu cara membagi waktunya seperti apa, Dok? Iya, jadi memang terus terang aja ya, kalau di antara dokter spesialis itu, profesi sebagai dokter anestesi rasanya yang paling hampir tidak, bukan tidak pernah pulang ya, artinya paling sibuk lah ya di antara dokter-dokter yang lain. Karena sebagai dokter anestesi itu sebagai dokter panggilan ya, karena melayani berbagai disiplin ilmu ya, dari obstetri ginekologi, kalau ada operasi misalnya seksio, kita yang melayani dokter bedah dari berbagai divisi ilmu, kita yang melayani. Dan apalagi kalau sebagai konsultan intensive care, ya, jadi saya ingat sekali dulu itu menangani pasien ICU, itu 24 jam ya. Sudah datang, kita harus menyempatkan waktu. Di rumah pun on call itu atau telepon itu harus aktif 24 jam. Jadi sudah terbiasa tidur sebentar, telepon bangun, kemudian bisa tidur lagi gitu. Jadi memang siklusnya itu sudah menjadi boleh dikata tidak seperti biasanya lah, normal ya. Tapi Astungkare sampai saat ini masih diberikan kesehatan ya. Karena tentunya kita sebagai seorang dokter juga harus punya kewajiban menjaga kesehatan diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak sehat, bagaimana kita mau melayani orang lain, kan seperti itu ya. Betul. Jadi kesehatan yang paling utama ya sebenarnya, Dok ya. Iya, mereka. Jadi mungkin seperti itu ya Sobat QTime. Jadi kalau ada Sobat QTime yang ingin bertanya-tanya tentang kehidupan seorang dokter seperti apa, mungkin sudah dijelaskan sama Dok Arya ya. Kehidupan dokter itu ternyata tidak seperti yang kita kira, yang santai segala macam, tapi aktivitasnya itu luar biasa banyak, sehingga diperlukan manajemen waktu yang baik ya. Seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik, Dok. Saat ini kan Dokter Arya ditunjuk atau diberikan mandat atau kepercayaan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit UNUD ya, Rumah Sakit Universitas Udayana. Tapi sebelum ke sana, Dok, saya ingin menanyakan terkait histori awal dulu, Dok. Karena kan kalau kita nggak tahu histori, nanti ke depannya juga orang atau Sobat QTime akan bertanya-tanya juga, Rumah Sakit UNUD itu apa gitu kan. Itu Rumah Sakit UNUD itu sebenarnya gagasan awalnya itu seperti apa, Dok? Jadi menurut info yang saya dapat itu bahwa Rumah Sakit UNUD itu adalah rumah sakit yang dimiliki oleh Universitas Udayana, yang notabene merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Bali. Itu memang ada aturannya kah? Sebuah universitas negeri harus mempunyai rumah sakit, atau memang kayaknya seru nih kita membuat rumah sakit, atau bagaimana? Ada pertimbangan lain? Bagaimana awal mula dari Rumah Sakit UNUD itu? Iya, jadi sebenarnya begini ya, dulu tuh sempat dikeluarkan peraturan ya, undang-undang ya, dari Kemenristek lah ya, bahwa setiap fakultas kedokteran ya harus mempunyai rumah sakit pendidikan utama yang masing-masing sendiri. Artinya kalau berani mendidik dokter, jadi harus ada rumah sakitnya sendiri sebagai rumah sakit pendidikan ya. Jadi atas dasar itu semua center-center pendidikan dokter pada zaman itu membuat rumah sakit. Jadi rumah sakit universitas ya, dulu istilahnya RSPTN, Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri. Nah, waktu itu diberikan kesempatan dalam 3 tahun itu harus ada rumah sakit. Kalau tidak, fakultas kedokteran itu tidak memenuhi syarat. Ya, jadi tidak memenuhi syarat. Kalau tidak punya rumah sakit pendidikan sendiri. Nah, itulah sejarah rumah sakit. Kenapa ada Rumah Sakit Universitas Udayana ini? Ya, jadi karena atas dasar itu Universitas UNUD membangun rumah sakit ini di atas lahan ini yang itu kurang lebih, lahan ini kurang lebih luasnya 4 hektaran ya, cukup luas untuk sebuah rumah sakit ya. Ya memang kebetulan lokasinya juga bagus, lapang terbuka. Jadi UNUD itu membuat rumah sakit itu. Jadi memang dalam perjalanannya tersendat-sendat ya, karena mungkin kasus-kasus yang dulu lah yang tidak perlu kita jelaskan. Saya kira semuanya sudah tahu ya. Pada zaman dulu itu. Jadi begini, rumah sakit ini awalnya
berangkat daripada keterpurukan, artinya dengan berbagai begitu banyak macam masalah. Nah, ini harus dimulai nih. Waktu itu dimulai paling awal itu sebagai klinik utama dengan rawat inap. Oh, berarti awalnya itu adalah klinik utama, bukan langsung rumah sakit gitu ya, Dok ya? Bukan. Jadi dulu itu belum langsung sebagai rumah sakit, karena gedungnya masih bermasalah semua. Jadi hanya gedung satu ya, gedung satu yang sekarang ini gedung poliklinik. Itu dijadikan sebagai klinik utama ya. Kemudian di sebelah atasnya itu ada rawat inap ya. Itu tahun 2013 ya. Oh, 2013 ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya kemudian ada pergantian direktur ya. Kemudian kalau nggak salah itu di akhir 2017 ya, termasuk saya itu mulai bertugas di sini akhir tahun 2017. Oh, berarti Dok Arya ini tugas di RS Unut itu akhir 2017, bukan dari 2013 itu ya, Dok ya? Bukan. Jadi 2017 ya, di akhir. Kemudian kita berpikir ini harus dikembangkan sebagai rumah sakit ya. Jadi harus menjadi rumah sakit, karena memang awalnya ini dibangun untuk dijadikan rumah sakit. Dulu izinnya rumah sakit khusus infeksi. Infeksi. Makanya desain bangunannya ini cukup bagus ya, terpisah-pisah. Ada beberapa gedung terpisah ya, jadi ada sirkulasi udara yang bagus ya. Nah, pada waktu itu setelah kita merapikan semuanya ya, dan kebetulan ada bantuan dari Pemkab Badung, yaitu hibah alat ya, hibah alat termasuk CT scan dan peralatan kamar operasi dan semuanya, sehingga menjadikan rumah sakit ini cukup lengkap sehingga layak untuk beroperasi sebagai rumah sakit tipe C. Nah, jadi tanggal 3 September tahun 2018 ya, kita keluar izin operasional sebagai rumah sakit tipe C. Ya, tipe C. Jadi kami ini berterima kasih ya kepada pemerintah Kabupaten Badung yang telah memberikan bantuan hibah peralatan. Tujuannya adalah untuk melayani masyarakat di sekitar rumah sakit ini, yaitu di Badung, di Kecamatan Kuta Selatan ya, Kuta Selatan. Jadi dengan demikian masyarakat bisa terlayani. Nah, tanggal 29 September 2018, Kemenristek Dikti waktu itu Prof. Natsir datang meresmikan. Oh, berarti rumah sakit Unut ini diresmikan langsung oleh menteri. Menteri, bersama Bupati Badung waktu itu. Bupati Badung. Nah, kemudian setelah diresmikan, rasanya rumah sakit ini kurang lengkap kalau tidak menjalani akreditasi. Nah, makanya kita persiapan waktu itu untuk menjalani akreditasi. Kebetulan juga saat itu saya dipercayakan sebagai ketua akreditasi. Akhirnya tahun 2019 ya, tepatnya di bulan Juni, kita terakreditasi langsung paripurna. Wow, luar biasa. Ya, yang luar biasa adalah semua tim ya. Jadi karena tenaga-tenaga atau yang bekerja di rumah sakit Unut ini muda-muda ya, kemudian pinter-pinter, dan kebetulan juga SDM-nya itu SDM yang memang dosen-dosen pengajar ya. Saya kira tidak diragukan lagi ya kalau dosen-dosennya sendiri yang bekerja di sini ya. Intinya semuanya semangat ya. Waktu itu terakreditasi paripurna ya, bulan Juni ya. Berarti kan artinya ini dari perjalanan yang cukup panjang ya, dari 2013 sampai akhirnya 2018 keluar izin operasional sebagai rumah sakit tipe C yang selanjutnya terakreditasi paripurna langsung ya, Dok ya. Paripurna. Iya, berarti kan artinya itu ada berbagai macam hal yang dipelajari dari basic sampai akhirnya terbentuk rumah sakit seperti saat ini, seperti itu ya, Dok ya. Betul. Nah, Dok, kembali ke topik yang tadi, Dok, terkait dengan Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan. Itu sebenarnya tugas dokter itu seperti apa sih di jabatan itu? Kan di rumah sakit itu ada struktural yang banyak ya, entah itu SDM segala macam. Kalau Dok ini di bidang pelayanan medik dan keperawatan itu fokus tugasnya itu apa, Dok? Mungkin bisa di-sharing ke kita, Dok. Jadi begini, di sistem organisasi rumah sakit kita ini, yaitu rumah sakit tipe C, di mana dipimpin oleh seorang direktur ya. Kemudian di bawah direktur itu langsung ada
yang kita istilahkan kabak ya. Mungkin kalau di rumah sakit tipe B itu wakil direktur ya, atau rumah sakit tipe A sebagai direktur apa gitu ya. Jadi ada kabak SDM, kemudian ada kabak operasional ya, ada kabak operasional. Kemudian saya kebetulan di kabak, tapi kita istilahkan kabit ya, kepala bidang, karena langsung berhubungan dengan masyarakat ya. Kepala bidang pelayanan medik, membawahi 3 kasih. Jadi kasih keperawatan yang membawahi perawat semuanya, kasih penunjang yang membawahi semua fasilitas penunjang di rumah sakit, misalnya radiologi, laboratorium ya. Kemudian ada yang kasih pelayanan medik, itu langsung membawahi fasilitas-fasilitas pelayanan seperti poliklinik, UGD dan lain-lain. Jadi memang pelayanan medik itu bisa dikatakan core bisnis lah rumah sakit, suatu rumah sakit ya, karena kalau pelayanannya baik, maka rumah sakit itu bisa berjalan, income bisa masuk, ada operasional sehingga bisa melangsungkan pelayanan terhadap masyarakat. Oke, berarti artinya kalau bahasa sederhananya, Dok Arya ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan itu sesuai dengan rule atau sistem yang telah ada ya, telah ditetapkan sebelumnya, seperti itu ya Dok ya, sehingga pelayanan kepada pasien itu sesuai dengan apa yang direncanakan di awal dan mengontrol itu, seperti itu ya Dok ya, kurang lebihnya. Ya, kira-kira begitu. Kalau masalah tanggung jawab kan tanggung jawab bersama lah. Tapi bersama. Kebetulan ya saya bisa dikatakan sebagai yang mengkoordinir ya. Mengkoordinir. Nah, karena Pak Direktur itu yang memang tugas sebagai seorang direktur itu betul-betul berat. Karena harus bertanggung jawab terhadap semua. Semua yang terjadi di rumah sakit. Semua, ya. Oke, berarti seperti itu ya Sobat QTime ya. Mungkin yang di rumah ada bertanya, apa sih sebenarnya Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan tugasnya itu ngapain? Jadi sudah dijelaskan sama Dr. Arya. Nah, ngomong-ngomong soal pelayanan Dok ya, beberapa bulan lalu ketika pandemi mulai, jadi mungkin awal 2020 ya itu ya, saya mendapatkan info bahwa Rumah Sakit Unut ini ditunjuk sebagai Rumah Sakit Khusus Isolasi COVID-19 oleh Gubernur Bali. Nah, itu artinya bahwa rumah sakit ini hanya melayani pasien COVID-19 saja Dok? Apa ada hal lain atau pasien emergensi lainnya yang notabene bukan pasien COVID masih bisa dilayani di sini Dok? Ya, jadi perlu saya jelaskan ya, suatu rumah sakit itu ya, kalau dari dia mulai baru beroperasional ya, itu biasanya rata-rata butuh waktu 2 tahunan ya, atau 1 sampai 2 tahun, sehingga pasien mulai berdatangan ramai ya. Jadi waktu itu setelah terakreditasi paripurna, itu jumlah kunjungan itu semakin meningkat ya. Jumlah operasi semakin banyak ya. Dan perlu saya jelaskan juga sedikit ya bahwa rumah sakit kita ini fasilitasnya cukup lengkap ya. Pertama dari SDM itu tidak diragukan lagi. Dari hampir semua divisi ada ya. Terutama yang dasar ya, 5 dasar, penyakit dalam, ilmu anak, obstetri ginekologi, kemudian neurologi ya dan lain-lain, kemudian yang ada anestesi juga, semuanya sampai dokter jantung, urologi pun ada ya. Jadi berbagai spesialis, subspesialis bedah itu kami ada ya. Nah, jadi karena kunjungan semakin banyak dan pada akhir 2019 ya terjadi outbreak di Wuhan, di mana merebak virus corona ya dari sana. Betul. Kemudian menyebar ke seluruh dunia sehingga oleh WHO ditetapkan sebagai status pandemi. Pandemi, betul. Nah, waktu itu terus terang aja ya, pemerintah pusat maupun di daerah sini kita begitu panik ya, begitu panik karena mendengar berita-berita dari luar bagaimana tentang penyakit ini, sehingga kita belum menemukan formula yang pasti bagaimana sih untuk menanggulangi penyakit ini. Semua rumah sakit itu panik, termasuk rumah-rumah sakit di Bali ini. Nah, dan kebetulan yang seperti saya bilang tadi bahwa desain rumah sakit kita ini memang awalnya dirancang sebagai rumah sakit infeksi. Nah, jadi teman-teman dari rumah sakit lain, kemudian masukan buat dari pemerintah provinsi. Saya ingat sekali itu Maret 2020 ya, kami audiensi dengan Bapak Gubernur ya di rumah jabatan beliau. Nah, akhirnya saat itu diputuskan kita diberikan kepercayaan untuk menjadi rumah sakit khusus rujukan COVID-19 saat itu ya. Nah, dalam perjalanannya semua pasien itu dirujuk kemari ya.
April kita mulai efektifnya. Kemudian kasusnya semakin meningkat terus sampai saat sekarang ini. Ya, jadi sudah mengalami kenaikan yang tinggi, kemudian turun lagi, sempat naik lagi. Nah, sekarang Astungkara kasusnya tidak begitu tinggi ya, terutama khusus di Bali ya. Jadi selama ini karena dikeluar SK dari gubernur itu, kita jadi memang jadinya tidak merawat pasien selain COVID ya. Oke, berarti pasien selain COVID. Oke, berarti rumah setahun lah ya, setahun ya. Berarti semenjak keluarnya ketetapan gubernur atau SK gubernur tersebut, Rumah Sakit UNUD ini hanya fokus untuk merawat pasien COVID. Benar. Ya, seperti itu ya, Dok. Kira-kira begitu, Bro. Nah, untuk kedepannya, untuk saat ini kan kalau kita lihat dari fenomena kasus COVID juga udah mulai melandai dan bahkan mungkin cenderung turun ya, Dok ya. Cenderung turun. Itu apakah akan ada sebuah dari terobosan dari Rumah Sakit UNUD bahwa Rumah Sakit UNUD tetap melayani COVID tapi juga akan melayani untuk pasien umum? Apakah ada kepikiran seperti itu, Dok? Ya, jadi perlu diketahui sejak Maret April lah di tahun ini kita sudah berkoordinasi karena saat itu kasus COVID kan sudah turun ya. Nah, kami ini sebagai rumah sakit rujukan COVID ini perlu juga memikirkan bagaimana bisa kembali ke kehidupan normal lagi, jadi bisa merawat pasien non-COVID. Jadi sebenarnya bulan April kita sudah mulai menerima kasus-kasus yang non-COVID ya. Tetapi apa istilahnya, dalam perjalanan sempat naik lagi, sempat naik lagi. Tapi berani saya jelaskan di sini bahwa Rumah Sakit UNUD ini kenapa berani untuk menerima pasien non-COVID, karena standar operasional prosedur yang ada di sini, desain ruangan ya, termasuk alur, semuanya sudah disetting. Jadi sudah disetting supaya aman. Jadi terpilah mana pasien COVID, mana pasien non-COVID. Tempat perawatannya juga berbeda. Jadi saya kira ya, dengan adanya kasus yang semakin menurun, perlu diketahui saat ini per hari ini ya hanya 2 pasien ya kita rawat ya. Jadi di ruang isolasi. Jadi memang kasusnya sudah sangat-sangat menurun dan mudah-mudahan terus begitu. Dan saya yakin kasus menurun ini selain karena program pemerintah vaksinasi yang menyeluruh yang luar biasa menurut saya ya. Dan juga dengan adanya protokol kesehatan ya yang semakin terbiasa ya semua masyarakat, jadi kasusnya itu tidak begitu banyak. Kita nggak tahu, mungkin banyak juga di masyarakat, tapi ya biasanya tanpa gejala ya, tanpa gejala. Kalau sudah bergejala biasanya baru datang ke rumah sakit. Karena ke rumah sakit itu yang dirawat adalah yang kasus-kasus berat, artinya bergejala ya, terutama di masalah pernapasan ya. Jadi dari jadi pasien umum itu, masyarakat umum, ayo kita nggak perlu takut ke rumah sakit ya. Jangan takut ke rumah sakit, karena pada umumnya semua rumah sakit itu sudah menyiapkan suatu protokol atau SOP bagaimana supaya pasien yang datang itu meskipun non-COVID aman ya. Nah, sekarang tidak ada alasan untuk masyarakat untuk takut datang ke rumah sakit, khususnya Rumah Sakit UNUD ini ya, karena betul-betul kita sudah menyiapkan segala sesuatunya gitu. Jadi termasuk di UGD, ada UGD non-COVID, ada UGD COVID, kamar bersalin ada COVID, non-COVID, perinatologi, ICU, ruang perawatan semuanya ada COVID, non-COVID, sudah terpisah. Alurnya juga sudah diatur, tidak akan mungkin bertabrakan, dan semua petugas menggunakan APD standar. Jadi tidak ada cerita petugas menularkan penyakit ke pasien ya, dalam konteks COVID ya, karena memang APD-nya sudah standar. Dan semua juga sudah vaksin ya, bahkan sampai 3 kali ya. Berarti kalau ada kekhawatiran di masyarakat kenapa tidak mau ke Rumah Sakit UNUD karena anggapan awalnya itu adalah sebagai rumah sakit khusus isolasi COVID, khawatir akan tertular COVID ketika berada di rumah sakit, itu berarti bisa dibantahkan ya, Dok ya? Karena Rumah Sakit UNUD sudah menerapkan SOP dan memisahkan antara pelayanan COVID dan non-COVID, seperti itu ya, Dok ya? Ya, jadi mungkin analoginya begini, coba seorang masyarakat ya yang sakit, dia akan datang ke suatu rumah sakit yang tidak
tidak jelas SOP-nya gitu. Jadi masuk ke UGD itu bisa bercampur antara pasien COVID dan non-COVID. Bukankah itu lebih berbahaya? Kan gitu ya, mereka. Nah, kalau rumah sakit kita itu udah jelas ya. Dari screening di depan pun, baik screening anamnesis ya, yang ditanyakan gejalanya apa, dari situ sudah mulai di screening. Screening suhu dan segala macam ya. Sampai screening swab ya, antigen ataupun PCR. Oh ya, kita ini juga punya laboratorium PCR ya, biologi molekuler ya. Kebetulan diberikan kepercayaan juga dari pemerintah ya, untuk melakukan atau tempat pemeriksaan swab PCR ya. Kita mempunyai beberapa alat ya, ada 3 alat ya saat ini dengan kapasitas yang cukup ya. Dan perlu diketahui dalam waktu dekat ya, di bulan ini, pertengahan bulan ini, pariwisata internasional sudah akan dibuka ya. Jadi saya kira pasien-pasien dari luar yang akan masuk itu betul-betul harus di screening ya. Betul. Dari negaranya mereka sudah harus vaksin. Mas sebelum datang kemari sudah harus swab PCR negatif. Sampai sini kita swab. Meskipun negatif perlu isolasi sekian hari ya. Baru sebelum bergabung ke masyarakat di swab lagi. Jadi itu usaha-usaha untuk mengamankan biar tidak ada transmisi virus dari luar ya, terutama virus-virus yang semua sudah pada tahu sudah banyak bermutasi ya. Betul. Ya. Jadi itu usaha-usaha pemerintah lah. Karena masyarakat sudah cukup lama ya. Iya. Kasihan ya. Jadi di sekeliling kita tuh nyata ya, banyak yang nggak bisa makan ya. Terutama di Bali sini kan, mohon maaf itu sebelum pandemi itu relatif hanya mengandalkan pariwisata. Betul, betul. Meskipun sektor yang lain itu saya kira sangat baik untuk dikembangkan. Betul. Nah, akhirnya di pandemi ini sektor-sektor lain pun sudah mulai bangkit ya. Betul. Jadi kedepannya saya harap juga tidak mengandalkan pariwisata ya. Saya kira itu melenceng sedikit ya. Iya. Nggak apa-apa, Dok Arya. Jadi kita ngobrol santai aja sih gitu. Ini Dok, tadi menyinggung pelayanan lagi Dok. Dok kan tadi bilang salah satu ada PCR kan seperti itu. Ya. Nah, rencana RS Unut ke depan pun juga itu adalah salah satunya nanti perlahan tapi pasti akan kembali membuka untuk pelayanan umum kan seperti itu, tanpa mengesampingkan untuk pelayanan pasien COVID, karena kita belum tahu nih sampai kapan COVID ini akan bermutasi seperti itu ya Dok. Nah, kira-kira layanan apa saja nih yang akan dibuka kembali di RS Unut ini? Karena kan sebelum adanya COVID katanya menurut Dok Arya ada banyak layanan kan, tadi sempat disebutkan. Untuk kedepannya ini layanan-layanan apa saja yang akan dibuka di RS Unut, jadi biar Sobat Q-Time dimanapun berada paham bahwa Rumah Sakit Unut kedepannya punya planning seperti ini gitu. Mungkin bisa dijelaskan Dok. Jadi ibaratnya syarat suatu rumah sakit tipe C ya minimal harus ada 5 dasar layanan tadi ya, diantaranya penyakit dalam, anak ya, obstetri, bedah ya, dan anestesi ya. Artinya begini, selain layanan dasar itu kita juga punya layanan-layanan lainnya ya. Perlu saya jelaskan, untuk radiologi sendiri kita mempunyai fasilitas yang cukup lah ya. Kita punya CT scan 128 slice ya, yang saat ini mungkin di Bali ya tertinggi ya, slice-nya 128. Kemudian dari segi ada echo ya yang bagus, kemudian laboratorium biologi molekuler, PCR, kemudian laboratorium patologi klinik ya, peralatan-peralatan di kamar operasi juga. Nah, yang menarik nih, di kamar operasi kita ini SDM kita sudah mampu melakukan tindakan-tindakan minimal invasif. Ya, pembedahan minimal invasif. Minimal invasif itu maksudnya begini. Jadi biasanya operasinya itu harus membelah perut dengan luka jahitan yang cukup besar. Kali ini hanya membuka mungkin 2 cm ya, kecil ya. Sehingga dimasukin alat kamera sehingga bisa dilakukan operasi, misalnya appendisektomi ya, kemudian mengangkat usus buntu ya. Kemudian ada di bidang obstetri juga sudah dilakukan pengembangan minimal invasif, dan yang paling banyak kasus yang akhir-akhir ini di bidang urologi ya. Urologi itu bagian saluran kencing ya, itu sudah banyak melakukan tindakan-tindakan minimal invasif, termasuk bedah saraf ya. Jadi SDM kita cukup mumpuni ya. Jadi saya berharap di zaman pandemi ini masyarakat jangan takut untuk ke rumah sakit ya, jangan takut untuk datang ke rumah sakit.
pilihlah rumah sakit yang memang SOP-nya jelas ya dalam penanganan pasien-pasien ini ya. Ya, jadi kita tidak perlu takut lagi, apalagi sudah vaksin ya. Masyarakat semuanya saya rasa harusnya nih sudah mencakup lebih dari 80%, terutama di Bali sudah cakupan vaksin itu sudah tercapai ya. Oke, ini semakin menarik dok obrolan kita siang hari ini. Kembali ke topik awal dok, kita kan berbicara tentang rumah sakit UNUD yang notabene adalah rumah sakit pendidikan ya, karena di bawah Universitas Udayana. Iya. Selain memberikan pelayanan, tentunya juga mungkin akan menjadi wahana pendidikan. Kata dokter tadi di awal bahwa rumah sakit UNUD itu tercipta karena adanya aturan yang mengharuskan Fakultas Kedokteran mempunyai rumah sakit seperti itu ya. Iya. Nah, ini ada beberapa paradigma atau isu di masyarakat bahwa banyak orang yang takut untuk berobat ke rumah sakit pendidikan. Alasannya itu cukup masuk akal dok, karena mereka beranggapan bahwa kalau kita ke rumah sakit pendidikan, nanti yang mengobati atau merawat kita itu adalah peserta didik atau mungkin koas atau residen, bukan dokternya langsung. Itu bagaimana dok terhadap isu tersebut? Ada pandangan apa terhadap isu tersebut dok? Dari dokter sendiri selaku dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit UNUD dan juga penanggung jawab pelayanan di sini. Iya. Sebelum saya menjelaskan hal itu, saya feedback lagi ya. Jadi dalam waktu dekat ini kami mengharapkan ya, rumah sakit tipe C kita ini akan naik ke tipe B. Ya. Jadi akan menambah fasilitas minimal 200 tempat tidur. Ditunjang oleh fasilitas dan juga SDM kan gitu ya. Nah, kalau sudah tipe B, kita akan lanjut menetapkan sebagai rumah sakit pendidikan. Ya minimal pendidikan dokter umum ya. Kemudian keperawatan bidan ya. Dan juga ada stase dari residen, dokter-dokter calon spesialis ya di sini. Saya kira anggapan masyarakat animo seperti itu tidak sepenuhnya benar ya. Jadi justru rumah sakit pendidikan itu tempat berkumpulnya SDM yang expert ya. Kalau Bro Eka ya atau pemirsa ya pergi ke luar negeri, misalnya ke Singapura, ke Taiwan ya, ke Korea, justru rumah sakit universitas itu yang maju. Mereka lah pionirnya gitu ya. Nah, untuk pelayanan saya kira perlu masyarakat tahu bahwa mahasiswa ya, calon dokter itu untuk melakukan suatu tindakan itu tidak sembarangan. Dia harus melalui berbagai macam proses. Ya, jadi proses secara teori mungkin pertama, kemudian proses latihan di manekin. Manekin itu misalnya boneka buatan ya. Boneka yang menyerupai manusia ya. Seperti itu ya dok ya. Itu harus melalui proses itu, beberapa kali melakukan sudah paham, baru pindah ke pasien. Pasien pun itu belum bisa melakukan, hanya boleh observer dulu, melihat ya, hanya mendampingi ya. Kemudian setelah expert mungkin diberikan tindakan dan dengan pendampingan. Ini saya berbicara residen ya, kalau residen. Kalau untuk dokter umum itu ada standar-standar kompetensinya. Jadi misalnya untuk kasus diagnosa A, dia hanya bisa sampai tindakan begini ya. Kasus B harus mengobati sampai ini. Kasus C harus bisa menangani sampai terjadi komplikasi. Jadi untuk rumah sakit pendidikan itu tidak sembarangan ya. Jadi memang standarnya itu harus tinggi. SOP-nya harus jelas ya. Jadi otomatis pasien itu aman. Karena moto sekarang semua rumah sakit ya, apalagi yang sudah menjalani akreditasi, itu pasien safety nomor 1. Pasien safety nomor 1. Jadi betul-betul keamanan pasien yang diutamakan. Ya. Jadi saya kira tidak beralasan ya kalau orang takut untuk datang ke rumah sakit pendidikan. Ya. Berarti artinya itu dari penjelasannya dokter bahwa rumah sakit pendidikan itu justru rumah sakit yang paling aman ya, karena orang-orang atau SDM-nya itu adalah SDM yang notabene termasuk SDM yang expert di bidangnya, karena itu mungkin background-nya adalah dosen ya di Fakultas Kedokteran, seperti itu ya dok ya? Ya, jadi begini, semua rumah sakit, apapun itu, rumah sakit swasta, rumah sakit pendidikan, rumah sakit universitas ya, harusnya
kalau sudah menjalani akreditasi itu dan sudah paripurna terutama ya, harusnya dia sudah menjalankan semua SOP dengan benar. Jadi sebenarnya sama aja, ke rumah sakit mana aja asal sudah terakreditasi pasti aman. Ya, tidak hanya rumah sakit pendidikan ya. Nah, berarti kuncinya di akreditasi ya. Iya, jadi kalau udah terakreditasi artinya rumah sakit tersebut memang sudah menerapkan prosedur yang ketat sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pelayanan itu aman bagi pasien seperti itu ya Dok ya. Betul, karena zaman dulu tuh terus terang aja ya, tidak terstandarisasi. Rumah sakit A dengan rumah sakit B bisa aja berbeda penanganan untuk kasus yang sama ya. Nah, kalau sekarang itu semuanya diseragamkan ya. Pasien berorientasi kepada patient safety gitu. Oke, baiklah Dok. Oke Dok, ini obrolan kita di siang ini sangat menarik ya. Banyak hal yang bisa kita bahas. Tadi kita telah membuka Q&A Dok di Instagram RS Unut. Jadi saya akan pilih beberapa pertanyaan yang mungkin Dok Arya bisa bantu untuk memberikan jawaban ya. Kita pilih 1 atau 2 pertanyaan. Saya bisa jawab. Pasti bisa sih Dok. Sebentar. Oke. Kita lihat apakah ada yang bertanya. Saya nggak dipersilakan minum kopi nih katanya. Boleh Dok. Tapi nanti kita prokes ya. Kopi. Saat ini kita kopi. Ya, nanti setelah acara kita minum di tempat masing-masing. Siap. Oke. Ini untuk pertanyaannya. Oh ya, ini Dok ada pertanyaan. Untuk planning rumah sakit ke depan, rumah sakit Unut terutama ya. Apakah benar nanti akan membuat suatu unit terkait dengan sentral kanker? Rumah sakit kanker atau sentral kanker atau unit kanker itu Dok? Apakah benar ada planning seperti itu? Oh ya. Dari segi pelayanan atau memang itu hanya sebatas wacana? Jadi begini Kak, Bro Eka ya. Jadi saya juga lupa menyampaikan tadi ya. Dalam waktu dekat kita juga akan membuka layanan hemodialisa. Hemodialisa. Ya, jadi gedungnya sudah siap ya, tinggal ada perubahan desain mempersiapkan. Alat-alatnya juga sudah siap. SDM juga sudah siap. Ya, itu dari segi layanan ada penambahan hemodialisa ya. Kemudian layanan lain juga kita belum lama ini membuka layanan patologi anatomi. Patologi anatomi. Itu jadi dari rumah sakit lain bisa mengirimkan sampel jaringan tubuh untuk diperiksa di laboratorium patologi kami ya. Kemudian laboratorium juga ya, hampir semua pemeriksaan juga sudah bisa ya. Dan terutama kita punya laboratorium biologi molekuler PCR ya. Oke, jadi terkait isu tentang dalam waktu dekat ya, apakah akan dibuka layanan kanker ya. Jadi layanan kanker yang akan kita buat itu, jadi sebenarnya bukan dalam konteks bahwa rumah sakit ini hanya ward ya, jadi tempat perawatan pasien kanker, bukan seperti itu. Jadi bukan juga hanya sekedar memberikan kemoterapi di ruangan dan poliklinik, enggak. Ini kedepannya kita akan mengembangkan dan ini bukan wacana karena kita sedang terus ya mempercepat ini. Kita rencana akan membuka layanan cancer center. Ya. Cancer center itu betul-betul suatu center yang terpadu ya, di mana ada poliklinik dari berbagai jenis by organ ya, kanker payudara, kanker ini. Jadi semuanya lengkap. Kemudian peralatan radioterapi lengkap ya. Tempat pencampuran kemoterapi mungkin, tempat pemberian kemoterapi, dan yang paling penting adalah kita bisa mendidik konsultan-konsultan, contohnya ahli bedah onkologi, ya, ahli bedah onkologi di kanker center ini. Ya. Dalam waktu dekat mudah-mudahan tidak ada hambatan, segera terrealisasi. Gitu. Lahan juga tersedia karena Rumah Sakit Unut ini lahannya cukup besar ya, kita bisa mengembangkan di mana aja gitu ya. Kalau masih kurang, Universitas Udayana ini punya banyak lahan kosong di sekeliling kita. Menarik Dok. Semoga planning itu bisa
segera terwujud ya dok ya. Ya. Oke deh. Tungkar. Amin, amin. Oke deh, dok. The last question dok, karena terkait waktu juga ya. Ya. The last question. 5 hal tentang Rumah Sakit Unut. Apa aja dok? 5 hal. Apa ya? Yang jelas bagus. Bagus, oke. Ya, bagus, megah, besar. Ya. Oke. Boleh dong saya memuji. Boleh. Kalau bukan, Silakan, dok. kalau bukan kami sendiri sebagai yang ditugasi di sini tidak bisa membanggakan tempatnya sendiri, siapa lagi kan? Betul, gitu ya. betul dok. Tapi kenyataannya kan memang seperti itu ya, Betul. besar. Meskipun memang perlu banyak perbaikan karena gedungnya kan sudah dari tahun berapa itu dibangun, perlu maintenance lagi kan gitu ya. Iya. Kemudian apa lagi ya? Aman. Aman, oke. Pasien datang kemari aman. Jadi jangan takut tertular COVID atau bagaimana, karena SOP-nya sudah jelas, alur sudah jelas, tempat perawatan, tempat masuk dan fasilitas itu sudah aman ya. Oke. Kemudian hospitality, keramah tamahan. Ya, ibaratnya bisnis rumah sakit itu mutlak, suatu hal yang mutlak. Meskipun untuk merubah budaya itu perlu waktu ya, cukup sulit ya, karena harus dibiasakan, harus di briefing tiap hari, di mana kita bisa melayani pasien dengan tulus ya, bukan cuma sekedar di wajah atau mungkin sering kita masuk ke layanan umum misalnya ke bank-bank atau di McD, tempat-tempat fast food ya. Ya, fast food. Jadi saya senang ke tempat fast food karena jadi mudah saya. Selamat siang kakak, mau pesan apa? Kan gitu. Kalau buka bank ya saya kaget. Saat Pak security-nya sudah buka, selamat siang, selamat datang kembali, mari masuk. Itu menurut saya bagus ya. Jadi tapi harus lebih betul-betul tulus ya, lebih alami lah gitu ya, mereka ya. Kalau lebih alami kan lebih bagus. Betul, ya. betul. Jadi hospitality itu mutlak penting untuk bisnis rumah sakit ya. Kemudian apalagi ya? Yang keempat dok, baru 3. Ya cukup lengkap lah. Cukup lengkap. Ya, peralatan cukup lengkap. Kemudian SDM-nya smart. Smart, ya, oke. ya, smart. Smart. Saya kira itu ya. Oke. Mereka. Oke. Ini obrolan ini memang betul-betul mengasihkan dok ya, sampai waktu sekian menit itu tidak terasa di istirahat siang untuk sobat Q-Time dimanapun berada. Obrolan kita ini mungkin bisa menjadi sebuah gambaran bahwa Rumah Sakit Unut itu dari awal sampai akhir ternyata seperti ini gitu loh. Jadi mungkin bagi sobat Q-Time yang di rumah masih ragu untuk ke Rumah Sakit Unut, jika ingin berobat atau ingin melakukan pendidikan segala macamnya, itu mungkin bisa dipikirkan ulang, karena dari penjelasannya Dok Arya itu sudah tergambarkan bahwa Rumah Sakit Unut itu dari tahun ke tahun selalu memiliki perubahan ya, ke arah yang lebih selalu berkembang. Ya, jadi animo masyarakat yang dulu ya mungkin sudah berubah ya, berubah total ini. Rumah Sakit Unut yang dulu dibilang rumah sakit sepi, banyak hantu dan lain-lain. Banyak hantu, oke. Ya sekarang sudah enggak lah, sudah sangat berubah. Ya, jadi. Oke deh dok, mungkin kita cukupkan ya obrolan siang ini ya dok ya. Jadi itu sobat Q-Time dimanapun berada. Jadi seperti itulah gambaran singkat tentang Rumah Sakit Unut yang dari dulu sampai saat ini dan ke depannya seperti apa yang diplanningkan. Terima kasih banyak Dok Arya sudah sama-sama mau menjadi bintang tamu di acara kita. Saya juga berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan. Oke. Ini acara yang pertama kali ya dari ini acara pertama kita, dan mudah-mudahan ada next episode-nya. Jadi kita akan planningkan untuk setiap minggunya acara ini selalu tayang di jam yang sama di hari Kamis jam 13.00 WITA. Harus itu. Harus ya. Karena sesuai dengan slogannya apa? Yang quality time, quality person, and quality topic, Dok. Iya. jadi ada ajang edukasi lah. Betul. Ya, atau ajang apalah nanti bisa dipikirkan. Oke. Bagus. Ya. Terima kasih banyak Dok ya. Sekali lagi sukses untuk karirnya. Terima kasih Breka. Untuk saya juga mohon maaf ya kalau ada kata yang salah, kira-kira kurang berkenan ya. Mohon dimaafkan, sebagai manusia biasa pasti ya ada salah kata, salah ucap.
biasalah itu. Jadi saya mohon dimaafkan. Ya, mereka. Oke. Terima kasih sekali lagi ya, sudah diundang ke acara ini. Oke, baiklah untuk Sobat Q-Time dimanapun berada, pastikan untuk jangan sampai ketinggalan episode selanjutnya hari Kamis jam 13.00 WITA di channel kita di IG Story Rumah Sakit Universitas Udayana dan YouTube channel Rumah Sakit Universitas Udayana. Pastikan untuk selalu follow dan update berita-berita tentang informasi dunia kesehatan di Rumah Sakit Universitas Udayana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Bye.